Turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman tercantum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang syahih, bahkan riwayat-riwayatnya mutawatir. Diriwayatkan lebih dari 25 sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhir zaman, beliau diriwayatkan sebagai seorang laki-laki yang berperawakan, tidak tinggi juga tidak pendek, kulitnya kemerah-merahan, rambutnya keriting, berdada bidang, rambutnya meneteskan air, seolah-olah beliau baru keluar dari kamar mandi. Beliau membiarkan rambutnya terurai, memenuhi kedua pundaknya. Setelah keluarnya Dajjal dan terjadinya kerusakan di muka bumi, maka Allah mengutus Nabi Isa alaihi salam untuk turun ke bumi. Beliau alaihi salam menggunakan dua pakaian yang dicelup sambil meletakkan kedua tangannya pada sayap dua malaikat. Apabila beliau menundukkan kepala, maka seolah-olah meneteskan air. Apabila beliau mengangkat kepala, maka seolah-olah berjatuhanlah tetesan-tetesan itu bagai manik-manik mutiara. Beliau alaihi salam turun di Menara Putih yang terletak sebelah timur kota Damaskus di Syam, Syria. Dan tidak seorang kafir pun yang mencium nafasnya, melainkan akan mati, padahal nafasnya sejauh mata memandang. Beliau turun di tengah golongan yang dimenangkan, Ats-Tsaifatul Mansyurah, yang berperang di jalan hak dan berkumpul untuk memerangi Dajjal. Nabi Isa turun pada waktu didirikannya salat syubuh, dan salat di belakang pemimpin golongan saat itu. Tidak membawa syariat baru, namun mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tugas Nabi Isa di akhir zaman memberi tanda datangnya hari kiamat. Dengan munculnya Nabi Isa di bumi kelak adalah tanda akan segera datang hari kiamat. Al-Quran Surat Az-Zukhruf ayat 61. Nabi Isa turun sebagai hakim yang adil. Ia mematahkan salib, membunuh babi, menghapus perang dan upeti, melimpahkan harta sehingga tidak ada lagi orang yang mau menerimanya. Bila diberi sampai satu sujud, lebih baik daripada dunia dan isinya. Nabi Isa akan menghancurkan Dajjal dan fitnahnya. Lalu Ya'juj dan Ma'juj keluar di zamannya yang membuat kerusakan sangat dahsyat di bumi. Saat itu tidak ada yang dapat membunuh mereka selain doa Nabi Isa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikabulkan, sehingga mereka semua tewas tanpa tersisa seorang pun. Setelah itu, Nabi Isa berkonsentrasi pada tugasnya yang terbesar, yaitu melaksanakan hukum syariat Islam, menumpas prinsip-prinsip yang sesat dan agama-agama yang menyeleweng. Kemudian Allah menurunkan hujan yang mengguyur seluruh tanah hingga menjadikannya seperti cermin, mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang berlimpah. Zaman itu akan penuh ketenangan, keamanan, dan keselamatan, serta dihilangkan sifat-sifat iri, benci, dan dengki pada manusia. Begitupun semua hewan berkumpul mencari makan di tempat yang sama. Nabi Isa tinggal selama 40 tahun, kemudian wafat dan kaum muslimin mensyalatkannya. Nabi Isa dimakamkan di bumi karena tidak ada makhluk dari tanah yang mati di selainnya. Nabi Isa memiliki keistimewaan yang khusus karena jarak antara beliau dengan Nabi Muhammad sangat dekat dan tidak ada nabi lain yang memisahkan antara keduanya. 5 tempat misteri dalam Al-Quran dan Hadis. 1. Gunung Qaf. Dalam perjalanan pulang Isra Mi'raj Nabi Muhammad, beliau melihat panorama yang sangat indah, layaknya blue fire, tampak sinar biru membelah angkasa raya. Rasulullah yang terpesona dengan pemandangan tersebut lantas mengajak malaikat Jibril untuk mengunjungi tempat tersebut. Ternyata sinar biru itu adalah gundukan gunung besar bernama Jabal Qaf atau Gunung Qaf. Di dalam tafsir Al-Alusi, Jabal Qaf digambarkan sebagai sebuah gunung yang tidak tampak oleh mata manusia dan hanya orang-orang pilihan yang dapat melihatnya. Di dalam Al-Quran sendiri, Jabal Qaf diabadikan dalam sebuah surat Qaf. Namun, hingga kini, tidak ada orang yang mengetahui lokasi Jabal Qaf tersebut. 2. Kerajaan Nabi Sulaiman. Istana Nabi Sulaiman disebut Solomon Temple dalam literatur bangsa Yahudi. Saat ini, keberadaan istana Nabi Sulaiman sudah tidak ada karena runtuh. Bangunan dari istana tersebut yang tersisa hanyalah tembok sebelah barat yang masih berdiri. Oleh orang Yahudi, sisa bangunan kuil itu dinamakan dengan tembok ratapan. Dalam beberapa riwayat, hancurnya istana Sulaiman itu bukan karena runtuh, tetapi diruntuhkan oleh orang-orang Yahudi yang sombong dan angkuh. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, Surah Al-Isra, ayat 4-7. 3. Tembok Ya'juj dan Ma'juj. Kisah misteri tembok besi raksasa yang dibuat oleh Raja Zulkarnain tak lepas dari keberingasan Ya'juj dan Ma'juj, kaum perusak bumi yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Kahfi, ayat 93-97. Konon tembok tersebut berada di antara dua gunung.
4. Telaga Ainul Hayat. Menurut beberapa ahli tafsir, Ainul Hayat merupakan air yang jika diminum seteguk saja akan membuat hidup seseorang menjadi abadi hingga kiamat. Keberadaannya dirahasiakan dan tak bisa dijelaskan dengan ilmu sains. Satu pengawal terbaik, Raja Zulkarnain, mencapai mata air tersebut. Pengawal tersebut bernama Khidir, yang juga merupakan salah satu nabi yang namanya termaktub di kitab suci umat Islam. 5. Pulau Dajjal. Dajjal adalah makhluk Allah yang memiliki kekuatan besar sebagai fitnah di bumi ini. Dajjal akan muncul di akhir zaman seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis riwayat Imam Muslim. Diterangkan bahwa lokasi ini diketahui sebagai tempat Dajjal dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bissawab.